Tips menjadi orang yang paling bahagia. Latahjan episode kedua. Keluarlah ke tempat yang lapang, lihatlah kebun-kebunan indah, dan simaklah ciptaan dan kreasi sang pencipta. Anda harus berjalan-jalan dan berolahraga. Jauhi kemalasan dan ketidakberdayaan. Tinggalkan kekosongan dan pengangguran. Bacalah sejarah, pikirkan keajaiban-keajaibannya, renungkan keanehan-keanehannya, simak kisah-kisah dan kabarnya. Perbaharuilah hidup Anda, jadikan hidup Anda lebih bervariasi, ubahlah rutinitas hidup Anda. Jauhi dan kurangi makanan-makanan perangsang, misalnya kopi dan teh, dan hati-hatilah terhadap rokok, shisha, dan yang lainnya. Perhatikan kebersihan pakaian, perhatikan bau badan, perhatikan penampilan luar, jangan lupa menggosok gigi dan memakai parfum. Jangan membaca buku-buku yang memanjakan pesimisme dan putus asa. Ingatlah bahwa Rob sangat luas ampunannya, menerima taubat, mengampuni hamba-hambanya, dan menggantikan kejahatan dengan kebaikan. Bersyukurlah kepada Rob atas nikmat agama, akal, kesehatan, penutup aib, pendengaran, penglihatan, rezeki, keluarga, serta nikmat-nikmat lainnya. Sebab, tidakkah Anda tahu bahwa di antara manusia itu ada yang hilang akalnya, terampas kesehatannya, dipenjarakan, dilumpuhkan, atau ditimpahkan bencana? Hiduplah bersama Al-Quran, baik dengan cara menghafal, membaca, mendengarkan, atau merenungkannya. Sebab, ini merupakan obat paling mujarab untuk mengusir kesedihan dan kedukaan. Bertakwalah kepada Allah dan serahkan semua perkara kepadanya. Terimalah semua ketentuannya dengan sepenuh hati. Berlindunglah kepadanya dan bergantunglah kepadanya, karena sesungguhnya Dia cukup sebagai pelindung. Maafkanlah orang-orang yang pernah melakukan kezaliman kepada Anda. Sambunglah tali silaturahmi orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan Anda. Belilah orang yang tidak pernah memberi kepada Anda. Bersabarlah terhadap orang yang berbuat jahat kepada Anda. Niscaya Anda dapat memperoleh rasa bahagia dan aman dalam diri Anda. Bacalah secara berulang-ulang, la haula wa la quwwata illa billah. Karena bacaan ini akan membuat hati menjadi tentram, memperbaiki keadaan, membuat yang berat menjadi ringan, dan membuat yang maha kuasa menjadi ridho. Perbanyaklah membaca istighfar, sebab dengan istighfar akan ada rezeki, akan ada jalan keluar, akan ada keluarga, akan ada ilmu yang berguna, akan ada kemudahan, dan akan ada penghapusan dosa. Terimalah bentuk wajah, bakat, pemasukan, dan keluarga dengan kelegaan hati. Niscaya Anda akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Ketahuilah bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu akan ada jalan keluar. Ketahuilah bahwa keadaan seseorang itu tidak akan tetap selamanya. Hari-hari itu akan senantiasa bergulir. Optimislah, jangan pernah berputus asa dan menyerah tanpa usaha. Berbaik sangkalah kepada Rob dan tunggulah segala kebaikan dan keindahan darinya. Terimalah pilihan Allah untuk Anda dengan gembira, sebab Anda tidak tahu tentang kemaslahatan. Bisa jadi kesulitan itu lebih baik daripada kemudahan. Ujian itu akan mendekatkan jarak antara diri Anda dengan Rob, akan mengajarkan kepada diri Anda bagaimana berdoa, dan akan menghilangkan kesombongan ujub dan rasa bangga diri dari Anda. Anda membawa banyak kenikmatan dalam diri Anda, dan membawa pundi-pundi kebaikan yang Allah karuniakan kepada diri Anda. Berbuat baiklah kepada sesama, dan
baktikan kebaikan kepada semua orang, agar Anda mendapatkan kebahagiaan dari menjenguk orang sakit, dari memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, dan dari mengasihi anak yatim. Jauhilah buruk sangka, buanglah angan-angan, khayalan yang merusak, dan pikiran-pikiran yang sakit. Ketahuilah bahwa Anda bukan satu-satunya orang yang mendapatkan ujian. Tidak seorang pun yang lepas dari kesedihan dan tidak seorang pun luput dari kesulitan. Yakinlah bahwa dunia ini adalah tempat cobaan, ujian, tantangan, dan kesedihan. Karena itu, terimalah ia apa adanya dan mintalah pertolongan kepada Allah. Belajarlah dari orang-orang yang telah terdahulu, yang pernah dikucilkan, yang pernah dipenjarakan, yang pernah dibunuh, yang pernah diuji, dan yang pernah dibuang dan dikeluarkan dari negerinya. Pahala dari semua yang menimpa Anda ada pada Allah. Baik itu kesedihan, keresahan, kelaparan, kefakiran, rasa sakit, hutang, dan musibah-musibah yang lain. Ketahuilah bahwa kesulitan itu akan membuka pendengaran dan penglihatan, menghidupkan hati, mendewasakan jiwa, mengingatkan hamba, dan menambah pahala. Jangan menerka-nerka peristiwa, jangan menunggu keburukan, jangan percaya terhadap semua kabar yang tidak jelas, dan jangan menelan mentah-mentah cerita-cerita yang tidak benar. Kebanyakan yang ditakuti orang itu tidak pernah terjadi. Kebanyakan berita-berita yang menakutkan itu tidak pernah terjadi. Di sisi Allah lah semua kecukupan, dan di sisi Allah lah semua pengawasan dan pertolongan. Jangan banyak bergaul dengan orang-orang pendendam, dan jangan pula dengan orang-orang pengangguran serta pendengki. Sebab mereka adalah penyakit jiwa, pembawa kesedihan dan keresahan. Jauhilah dosa-dosa, sebab dia adalah sumber keresahan dan kesedihan, dan pintu ke arah musibah serta keadaan tertekan. Usahakan melakukan takbiratul ihram bersama-sama, berbanyaklah berdiam diri di masjid, dan biasakan dirimu untuk menyegerakan sholat agar mendapatkan kebahagiaan. Bacalah selalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab doa ini memiliki rahasia yang sangat ajaib untuk melepaskan seseorang dari kesulitan dan merupakan berita yang agung tentang dihapuskannya cobaan. Jangan terpengaruh dengan perkataan jelek dan ungkapan keji yang dikatakan tentang diri Anda, karena itu akan menyakiti dan mengatakannya, dan bukan diri Anda sendiri. Cercaan, musuh, dan umpatan orang-orang yang dengki kepada Anda, diri Anda setara dengan nilai diri Anda, sebab kini Anda menjadi bahan omongan dan seorang yang penting. Ketahuilah bahwa orang yang menggibah Anda berarti menyetorkan kebaikan-kebaikannya kepada Anda, menghapuskan kesalahan-kesalahan Anda, dan menjadikan diri Anda orang yang terkenal. Tentu saja yang demikian ini adalah nikmat. Jangan terlalu ketat menekan diri untuk melakukan ibadah. Lakukan yang sunnah dan ketaatan sedang-sedang saja. Tempuhlah jalan pertengahan dan jangan berlebihan. Tuluskan tauhid Anda untuk Rabb agar hati terbuka, sejernih mana tauhid Anda dan sebersih mana keikhlasan Anda. Maka sejernih dan sebersih itulah pula Anda. Sejernih dan sebersih itu pula lah kebahagiaan Anda. Jadilah sosok pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat. Anda memiliki semangat dan tekad. Jangan sekali-kali Anda termakan oleh rumor dan cerita-cerita yang tidak benar. Jadilah orang dermawan, sebab orang yang dermawan hatinya akan selalu lapang dan jiwanya luas. Sedangkan orang yang pelit, hatinya pengap dan nuraninya kotor. Tersenyumlah kepada siapa saja. Niscaya Anda akan mendapatkan cinta kasih mereka. Haluskan tutur kata Anda, niscaya mereka akan mencintaimu. Dan rendahkan hati kepada mereka, niscaya mereka akan menghormati Anda.
Balaslah perbuatan yang baik dengan yang lebih baik. Berbuat baiklah kepada sesama. Padamkan semua api permusuhan. Berdamailah dengan musuh dan perbanyaklah teman. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.